Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan ngebahas soal investasi. Di video kali ini kita akan ngebahas soal BNI AM IDX 30 yang merupakan request dari salah satu teman-teman kita. Oke, sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Aircashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, seperti biasa saya akan memunculkan layar bibit saya di mana? Yap, benar sekali. Saya akan memunculkan layar bibit saya di sini. Benar ya, sini ya. Oke, bukan sini ya, bukan. Oke, sip. Ya, jadi sebelum memulai ke video yang merupakan request dari teman-teman mengenai, Yung tolong dong review reksadana indeks IDX 30. Nah, sebelumnya kita update dulu portofolio saya bagi teman-teman yang kangen. Nah, untuk portofolio di Jarvis ya teman-teman ya, posisi sekarang plus 4%-an ya teman-teman ya. Belum ada pembelian lebih lanjut dan masih plus hijau ya. Selama masih hijau ya kita senyum-senyum saja. Jangan merah-merah lagi kayak kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Untuk posisi dana pensiun saya, untuk pasar uangnya kita nggak perlu lihat lah. Obligasi bolehlah kita ngintip-ngintip sedikit plus 5%-an ya teman-teman ya. Kalau untuk saham sendiri kita lihat ya teman-teman ya. Nah, untuk saham ada Sukor Invest dan ada BNI AM IDX 30 yang di request oleh salah satu teman-teman kita. Keduanya posisinya plus, nah bikin sumringah jadi makin semangat nih untuk nge-reviewnya. Oke, kita langsung masuk saja. BNI AM Index IDX 30. Sebelum masuk ini lebih lanjut, teman-teman perlu ketahui dulu, indeks IDX 30 ini bukan asal pemberian nama, teman-teman ya. Jadi, IDX 30 ini merupakan 30 perusahaan terbuka atau 30 saham yang telah istilahnya ikut seleksi, bukan seleksi idle sih, teman-teman. Tapi ada perhitungannya atau adapun secara syarat-syaratnya untuk masuk ke list daftar IDX 30 ini. Tentu saja nggak sembarangan perusahaan yang bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman merupakan 30 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Bagi teman-teman yang punya waktu luang mungkin 3 hari 3 malam, teman-teman boleh googling, boleh search bagaimana syarat untuk masuk ke IDX 30 ini. Oke, jadi dari sini teman-teman udah nangkep belum IDX 30 itu apa? Udah, oke, semangat, bagus. Kita lanjut ke level 2-nya. Ya, nggak terlalu cepat ya teman-teman ya. Kalau bingung, putar balik lagi 15 atau 30 detik yang lalu. Nah, di IDX 30 ini juga itu ada periodenya teman-teman. Saya kurang ingat periodenya berapa lama, antara 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi 30 perusahaan ini bertengger di IDX 30 juga ada rentan waktunya teman-teman ya. Jadi ada banyak sekali perusahaan yang ingin masuk ke IDX 30 ini ya. Kepengen ya seperti itu ya. Kan 30 perusahaan yang secara hitung-hitungannya udah oke banget. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi sampai mana tadi? Oke, ada rentan waktunya dan merupakan 30 perusahaan dengan kapitalisasi terbaik. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa di-googling, bisa di-search, tapi saya sampaikan intinya saja. Intinya ya 30 perusahaan terbaik. Seperti itulah teman-teman. Berdasarkan perhitungannya sendiri. Ya teman-teman ya. Jangan tanya, Yung itu gimana nih hitungannya? Nanti di video lain ya yang mungkin durasinya 24 jam ya. Nanti temenin nonton sampai habis. Oke teman-teman. Kita lanjut ke BNI AM Index 30 ini. Lah kenapa saya awalnya memulai dengan BNI AM Index IDX 30 ini? Teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, reksadana saham itu sangat high risk, teman-teman. Tapi menurut saya ya, teman-teman ya, apabila kita investasinya ke dalam reksadana indeks itu lebih meminimalisasi resiko. Kenapa? Karena reksadana ini hanya boleh membeli saham yang masuk ke list IDX 30. Untuk listnya saham-sahamnya apa saja, teman-teman boleh googling ya. Bisa nggak saya tampilkan di mana gitu? Nah, ada list 30 sahamnya teman-teman ya. Ingat ada rentan waktunya. Sehingga menurut saya lebih aman ya teman-teman ya. Tapi belakangan ini teman-teman subscriber setia pasti tahu saya pindahnya ke Sukor. Karena dari lubuk hati yang terdalam saya memang Sukor family lover ya teman-teman. Jadi semuanya Sukor. Oke, kita lanjut lagi BNI AM Index 30. Teman-teman bisa scroll sampai ke bawah dan ini adalah top holdingsnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saham ini merupakan saham-saham yang ada di IDX 30 ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh di luar dari itu. Nah, setidaknya dia nggak sembarangan boleh beli saham teman-teman. Oke.
Nah, oke. Kita lanjut sampai mana, teman-teman? BNI AMIDX 30 ini. Oke, berikutnya di BNI AMIDX 30 ini juga ada pembagian dividen, teman-teman. Ini tanggal 21 dan tanggal 23. 21 September kemarin saya dapat, tanggal 23 juga harusnya saya dapat. Saya kan sudah mau 2 tahun di Bibit ya. Nah, jumlahnya adalah Rp9 per unit. Nah, kalau sayanya ada berapa unit ya saya? Saya ada 13.429 unit dikalikan 9. Nah, itu adalah dividen yang saya dapatkan ya teman-teman, yang nanti diubah lagi jadi unit ya. Kalau nggak salah ya teman-teman, yang tadi duitnya Rp9 per unit dikalikan berapa jumlah uangnya, nanti dikonversi lagi ke unit. Kalau nggak salah saya seperti itu dividen dalam reksadana ya teman-teman ya. Ada yang nggak ngerti dividen? Oke, dividen itu adalah semacam, ya ibarat kata ya, maaf ya kita lebih simpel yang ngomongnya, ini duit yang saya kasih ke kamu karena kamu udah beli produk saya gitu, udah pegang produk saya, seperti itu. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita pegang BNI AMIDX 30 ini selama periode berapa lama, atau sampai ada waktu pembagian dividen kita masih pegang, kita dapat jatah pembagiannya. Ini tips buat kamu, terima kasih ya udah pegang produk aku begitu lama, udah setia banget seperti itu. Oke, lanjut di mana teman-teman? Dividen udah ada ya, dividen yang nggak semua reksadana bagi dividen teman-teman ya. Ini salah satunya yang ngebagi dividen ya teman-teman ya. Tadi dari secara pengertiannya saya sudah bingung, apalagi ada yang bingung. Nah, jadi saya menarik suatu kesimpulan terhadap BNI AMIDX 30 ini teman-teman. Kalau untuk investasi reksadana saham, saya enaknya tuh kalau pakainya yang grafik 5 tahun. Tidak tersedia, ya udahlah kita pakai yang 3 tahun saja. Teman-teman boleh lihat proyeksinya seperti ini. Harganya cukup, ya nggak terlalu gimana ya teman-teman ya. Tapi kalau secara kita melakukan metode DCA selama 3 tahun belakangan ini, harusnya masih dalam keadaan profit karena kita ada mendapatkan unit yang murah di per Maret 2020 ya teman-teman, ketika corona menyerang. Seperti itu teman-teman. Untuk dari secara keseluruhannya saya lihat untuk performa 3 tahunnya itu minus 3%-an atau 4% dari awal Januari 2019 ya, berarti ini teman-teman ya, sampai ini udah mau akhir tahun, mau sudah mendekati 2022, itu minus 3%-an. Year to date-nya itu cukup bagus di plus 2%-an, 1 tahunnya itu di plus 1%-an juga ya. Jadi teman-teman ya, dengan lihat ke drawdown, expense ratio dan sebagainya, teman-teman boleh melihat lebih dalam lagi. Kesimpulan yang sahabat saya berikan teman-teman ya, apabila teman-teman tertarik, teman-teman saya tutup ini. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan untuk review reksadana indeks IDX 30 ini merupakan reksadana saham yang high risk-nya masih lebih ke bawah sedikit karena pemilihan perusahaannya hanya boleh di list IDX 30. Untuk reksadana BNI IDX 30 ini juga terdapat dividen apabila teman-teman pegang ini reksadana ketika pembagian dividen ya teman-teman ya. Secara performa memang sedikit agak kurang mengenakan ya, karena kita memang dalam kondisi pemulihan ekonomi bisa dibilang, karena belakangan ini masih terdengar virus varian baru Omicron yang membuat harga saham itu ya gejolaknya naik turun. Jadi kalau di masa-masa seperti ini kita nggak bisa harapin performa dari reksadana saham yang sangat gila atau sangat cemerlang ya, karena perekonomian juga seperti ini ya teman-teman ya. Jadi harap kita bersabar saja, kita investasi, bibitnya belum tumbuh jadi pohon, beberapa tahun kemudian kita baru lihat lagi teman-teman, seperti itu. Nah kemudian kenapa saya bilang agak lebih di bawah dari high risk-nya menjadi sedikit risk? Jadi saya sudah sampaikan bahwa perusahaannya juga merupakan 30 perusahaan yang sudah terpilih. Oleh karena itu performanya juga terkadang nggak bisa melonjak terlalu tinggi. Bukannya nggak bisa ya teman-teman ya, seperti kita lihat beberapa belakangan ini, mungkin ada teman-teman cek sendiri di saham-saham, yung ada saham ini nih yang roket naik banyak ya teman-teman. Kok yung blue chip kok kadang-kadang nggak naik? Nah karena perusahaan dengan kapitalisasi besar
dia kenaikannya cenderung kan nggak langsung meroket kayak saham-saham yang lebih kecil. Menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi risknya lebih sedikit terkendali bila kita investasi di reksadana yang ada embel-embel IDX 30-nya ketimbang reksadana saham murni yang bebas dia mau milih saham apa saja. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap dapat membantu sharing atau ngejawab kegundahan atau kebingungan teman-teman kita yang mengenai yung tolong dong di review reksadana indeks IDX 30 ini bagaimana ya teman-teman ya. Saya harap penjelasan atau sharing simple dan sederhana saya dapat membuka wawasan teman-teman atau menjadi jembatan agar teman-teman bisa terjun lebih ke dalam sehingga bisa memutuskan, oh reksadana ini bolehlah saya invest, oh yang ini boleh porsinya sekian, atau strategi masing-masing seperti apa. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request apapun itu juga, silahkan drop saja komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang ingin join untuk investasi reksadana, jangan lupa bisa klik link di bawah atau download aplikasinya langsung, di mana bukan di pasar swalayan karena nggak ada, bisa di App Store, bisa di Play Store, tapi ingat masukin kode referral Rcashback. Kenapa? Karena setelah masuk kita berdua dapat 25.000. Kalau nggak masukin nggak apa-apa sih, kita berdua juga nggak dapat 25.000. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang. Dadah.